Bapak absen terlebih dahulu. Anasya Syaila, Anissa Hadi, Atar, Askadina, Brian, Diandra, Febian, Ganis, Hafiz, Irdina, Jasmine, Joyce, hadir. Khairunisa, Kanza, Mika, Mikaila, Muhammad Gibran, Muhammad Alvino, Muhammad Aska, Naufal Bayu, Atit, Naufal Zahri, Naila, Niko, Nur Aulia, Raina, Rizal, Sarah, Satria, Zaidan, Zafira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadarus dulu sampai kemarin sudah habis ya. Habis berarti dari awal surat An-Naba juz 30 awal. Ada yang nggak bawa? Bawa semua? Kali dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahu Allahumma waj'alhu lana hujjat. Semangat pagi. Hah? Ada tetap semangatnya enggak? Ada. Coba semangat pagi. Ada Allahu Akbarnya enggak? Ada. Tambahin. Semangat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Dah. Oke. Bapak punya games.
Kalian cari pasangan dua orang. Nah. Sebelah aja, sebelahan. Nah, sebelahan. Enggak, kamu sama ini. Yang sebelahan aja, oke? Coba tangannya gini, sama-sama gini. Nah, tapi jangan bersentuhan. Cuma dekat aja, dekat. Oke, sekarang tentukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Ganjil itu 1, 3, 5, 7. Kalau genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Sudah? Siapa yang genap angkat tangan? Siapa yang ganjil angkat tangan? Oke, tetap gini, turunin. Kalau Bapak bilang ganjil, berarti yang ganjil nangkep yang genap. Set. Tutup. Ya, ganjil nangkep yang genap. Kalau Bapak bilang genap, berarti yang genap megang yang ganjil. Bisa ya? Kita tes. Genap. Ulang. Genap. Sekarang yang kena hukuman ya. Nah, hukumannya jangan push up. Nyanyi. Ya. Coba. Balonku ada 5 ya. Coba yuk gini. Sekarang Bapak bilang angka ya. Angka ya. 7. Lagi. Kalau 7 berarti yang ganjil nangkep yang genap. Bisa? Ya, lagi. 2. Ada yang kena? Enggak ada. Nah, sekali lagi, yang kena beneran nyanyi. Sekarang Bapak pengen tambah-tambahan. Contoh ya, agak susah emang, baru mikir. 2 tambah 3, 5. Berarti 5 ganjil nangkep sebenarnya. 1, 2, dulu 3 ya. 1 tambah 3. Ada yang ketangkap? Ayo coba berdiri. Coba nyanyi ya. Yang lain diam, kita dengerin. 1, 2, 3. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang bukunya bab 4 tentang halal dan haram, betul? Coba Bapak pengen nanya, apa itu halal? Angkat tangan yang bisa. Segala sesuatu yang diperbolehkan, digunakan atau dipakai. Segala sesuatu yang boleh dipakai, diizinkan dan dimakan. Iya, yang dibolehkan, diizinkan, dimakan, diperbolehkan. Betul ya? Betul. Kalau haram, ya haram. Segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau dilarang oleh syariat. Ya, sesuatu yang dilarang. Kemarin kita ada tahu yaitu bahwa untuk mengetahui apa itu halal, apa itu haram, kita punya 3 dasar, betul? Yang pertama dasarnya
Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang ketiga, ijtihad ulama, di mana yang dilakukan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, kita sekarang belajar sebab-sebabnya. Apa sih sebab-sebabnya halal? Apa sebab-sebabnya haram? Nah, perlu kalian ketahui, semua hal itu, segala sesuatunya asalnya boleh. Aslinya itu boleh. Kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi. Nih, yang pertama adalah zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asal, seperti bangkai, darah, dan babi. Ada di, kemarin sudah dijelaskan ya, surat Al-Baqarah ayat ke 163. Nih, ini sudah pasti haram. Jadi ini asal nih, asalnya udah nggak boleh, nggak bisa. Ya, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Surat, nah, innama harrama alaikumul maita tawaddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging. Ini ya, ini sudah haram, nggak boleh. Ada yang makan ini? Yakin? Bukan itu, bukan. Nah, ini tadi sudah baca ya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, kecuali dua bangkai kemarin udah ajarin, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Walaupun itu sudah menjadi bangkai, itu tetap halal atau tetap sah untuk dimakan tanpa melalui proses dicuci dulu atau dibersihkan dulu. Ya, itu tetap halal yang dua itu. Nah, kemarin sudah dijelaskan, tetapi barang siapa terpaksa dan tidak ingin berbuat dosa. Contohnya apa? Kayak kayak TNI biasanya kan survival ya. Survival itu bisa seminggu atau 1 bulan atau 10 hari. Dan di tengah hutan nggak ada Indomaret. Pak, ketemunya babi, gimana Pak? Ya, boleh. Karena alasannya apa? Lapar, terpaksa, dan tidak ingin berbuat dosa. Nih, tidak melampaui batas. Ya, jadi boleh. Boleh itu dalam arti nggak berlebihan, mentang-mentang mukbang gitu, makan, nah itu nggak boleh. Tapi kalau secukupnya, sekedarnya hanya untuk menahan perut, itu boleh. Kan hadis dalilnya jelas, tetapi barang siapa terpaksa. Karena apa? Kalau nggak makan, dia nanti mati. Sehingga bagaimana caranya dia mempertahankan hidupnya, yaitu dengan cara memakan makanan yang ada. Ketemunya macan Pak, ketemunya singa, ya boleh, bisa. Ya, ketemunya, kalau air kan biasanya kita air bersih ya, air kali Pak, itu kan belum tentu bersih. Ya, sah-sah aja karena dia terpaksa. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kamu tidak ingin berbuat dosa, ya Allah ampuni saya pengen makan ini. Ya kan, nggak pengen berbuat dosa kan? Karena terpaksa, karena pekerjaan dia harus melakukan itu, makanya diperbolehkan. Ini zat asalnya. Yang pertama adalah zat asal. Nah, mengapa babi darah dan bangkai diharamkan? Tentu Allah yang maha mengetahui dengan ciptaannya, mana yang baik, mana yang buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena dia sayang kepada kita.
apabila setetes benda haram tercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Kemarin udah jelasin, mau itu ember, itu halal semua, dengan setetes cairan darah, maka semuanya menjadi haram. Nah, kenapa sih, Pak? Kenapa Allah menciptakan bangkai, darah, atau babi itu? Kenapa harus menciptakan itu? Kan yang lain banyak, kayak ayam bisa dimakan, lele bisa dimakan, apalagi ikan bisa dimakan. Kenapa Allah menciptakan ini? Untuk ekosistem. Bukan ekosistem, supaya kamu mengetahui, kamu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Kamu bisa membedakan. Kalau semuanya baik, repot nanti yang ada. Contoh gini, kalau semuanya sama, itu nanti akan hancur. Contoh gini, semua orang kaya raya, repot kan? Repot. Kamu mau beli genteng kamu rusak, beli di mana? Nggak ada yang jual, karena udah kaya semua. Betul ya? Kalau kamu baik semua, nah, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Ya karena ada kebaikan, pasti ada keburukan. Setiap keburukan pasti ada kebaikan. Jadi Allah itu menciptakannya sudah adil. Allah maha adil. Itu zat asalnya. Ini adalah sifat asalnya. Sifat asalnya adalah perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, syirik, diharamkan oleh Allah. Semua yang dilakukan bersifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Kamu judi menang, kalau bahasanya apa ya? Ngeslot, jackpot, judol. Nah, itu yang ngomong-ngomong itu main nggak? Enggak ya? Enggak, aman ya? Takutnya ya kan tahu terus main. Jangan, nggak boleh. Haram. Pak, saya kan untuk menghidupi keluarga saya untuk untuk membeli susu, untuk membeli makanan keluarga saya. Tetap itu haram. Karena judi. Judi atau yang sekarang apa? Sambung ayam. Atau biasanya ayo kita main ML, nanti yang kalah isian. Nah, itu sudah termasuk judi. Ada di sini? Nggak ada. Ya. Yang kalah ngisi atau yang menang jadi raja. Nah, itu termasuk judi. Atau taruhan nih, MU Chelsea nih, ya. Nah, ternyata MU kalah. Kebalik ya? Kebalik. Terus sifat asalnya, Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar. Khamar itu minuman yang memabukkan. Miras. Es batu. Es batu itu miras. Minuman kan keras dia. Enggak. Penter mobil. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Tuh, jadi untuk kebutuhan itu tetap haram. Ya, minuman keras. Biar apa sih minuman keras itu? Biar ngefly gitu ya? Enggak juga. Judi atau judol itu dosa. Dosa besar ya? Nih, dosa yang besar. Allah itu mengampuni dosa kita semuanya kecuali satu, yaitu dosa besar. Dan ini termasuk kategori dosa besar. Khamar, judi. Berarti yang judi itu ya dosa, yang menyelenggarakan dosa, yang memakai juga dosa. Ya. Khamar itu minuman yang memabukkan atau yang mengandung alkohol. Pak, gimana kalau
Minyak wangi. Minyak wangi itu kan mengandung alkohol kan? Ada yang mengandung alkohol. Iya loh. Kalau kamu beli minyak wangi di supermarket itu coba lihat ada kandungan alkoholnya. Berapa persennya itu pasti ada. Pak, tar dulu satu sans. Itu juga mengandung alkohol ya, hand sanitizer ya. Nah, fatwa MUI nomor 11 tahun 2005 itu 2005 atau 2009 itu sesuatu yang di luar itu tetap diperbolehkan atau diizinkan selama itu tidak masuk ke dalam tubuh. Nggak ada kan orang pakai minyak wangi ditelan glug-glug gitu. Nggak ada. Nggak ada orang pakai hand sanitizer diminum glug-glug gitu. Ada nggak? Hah? Narkoba nanti di sini ada. Nah, itu dilihat aja nanti dibaca ada kandungan. Kalau nggak ada kandungan alkoholnya, itu bagus, malah bisa pakai. Selama kandungan alkoholnya tidak banyak, itu tidak apa-apa. Ya, pokoknya yang penting nggak masuk ke dalam tubuh. Yang kedua adalah prosesnya. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasil halal atau haram. Contohnya apa? Prosesnya. Misalnya, nih, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun tetap hukumnya haram. Tempatnya halal. Ya, kompornya halal. Sekarang kan kompor ada tulisan MUI-nya ya. Halal. Pancinya halal. Minyak gorengnya dipakai halal, tetapi yang dimasak babi, maka tetap haram. Atau prosesnya tadi, prosesnya untuk menghidupi keluarga, yaitu dengan cara mencuri, maka itu tidak boleh. Atau judi, atau sambung ayam. Sambung ayam itu yang menang dapat duit. Ayam ditaruhin. Iya, ayamnya ditaruh ya diberantemin, adu ayam. Adu ayam. Atau biasanya adu kambing juga ada, saling seruduk. Yang tumbang kalah, yang menang dapat duit. Itu haram. Walaupun kambingnya halal. Ayamnya halal, tapi caranya mendapatkan uang yaitu haram. Contoh nih, membeli gurame bakar dari sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi, maka ikan gurame yang semula halal menjadi haram. Prosesnya, ya, prosesnya tadi kan semua halal, kalau yang dicampurin sama babi berarti haram. Terus yang halal gurame kayak ayam itu terus dicampurnya dengan bekas bakar daging babi, maka itu haram. Pak, kalau saya nggak tahu Pak, saya disuguhkan langsung. Saya disuguhkan langsung sama orang yang punya rumah, disuguhkan ini gurame, ini ikan, ini ayam. Tahu nggak kalau kalian sebenarnya pancinya atau minyaknya itu mengandung babi? Boleh nggak dimakan? Kalau kalian tahu. Kalau kalian tahu, nggak boleh. Tapi kalau kalian nggak tahu, boleh. Kan nggak tahu. Contoh gini, kayak ayam-ayam yang di restoran-restoran itu, banyak itu. Itu kan kita nggak tahu prosesnya kayak gimana. Betul? Kan hewan Al-Maidah itu kan menjelaskan hewan yang tidak boleh dimakan, salah satunya ini. Terus hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang tertabrak, kan nggak boleh. Yang tercekik nih, atau yang tidak terkena benda tajam. Bisa jadi ayam bisa jadi ya, maaf ya, yang di restoran itu dicemplungin ke air panas. Jadi kan tidak terkena benda tajam. Banyak cemplungin, langsung mati kan ayamnya berarti.
Berarti gimana Pak? Kita tahu nggak kita makan halal atau haram? Halal selama nggak tahu prosesnya. Tapi kalau kamu tahu prosesnya dan kamu tetap memakannya, oh saya lapar, itu haram. Karena kamu tahu, mengetahui. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi udah tahu, terus pura-pura. Nah itu bahaya malahan. Wah enak nih tapi nih. Daging. Paham ya? Atau daging, biasanya daging itu, bakso itu dari daging ya. Makanya daging babi. Nah kamu nggak tahu, wah enak-enak aja makan. Ya nggak apa-apa. Tapi selama kamu tahu, oh ini daging babi atau daging tikus. Tikus haram atau halal? Haram. Salah satu hewan yang diharamkan oleh agama itu adalah ciri-cirinya yaitu bertaring tajam. Itu haram. Kucing, Manusia. tikus, manusia juga jelas. Ular, singa, ya pokoknya banyak lah ya. Anjing. Ya itu. Kera. Nah, sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh atau didapatkannya prosesnya dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat, maka hasilnya menjadi haram. Misalnya, uang yang didapatkan dari menjual daging babi, menjual tadi daging guguk, daging anjing tadi, korupsi. Nah, atau judi, maka uang tersebut menjadi haram. Jelas ya, korupsi, kamu disuruh orang tua kamu kasih 100.000 buat beli minyak, kembali 80.000, dibalikinya 70.000. Ada yang kayak gitu? Enggak satu, banyak berarti. Itu korupsi sejak kecil, nggak boleh namanya. Ya, balikin dulu, nanti minta dong 10.000 goceng. Kalau enggak sih ya udah haknya orang tua lah. Nah, kalau enggak juga beliin jajan yang kamu mau. Tadi saya beli jajan, masa jadi diminta? Pasti buat kamu kan jajannya. Nah, gitu. Jadi jangan curang, nggak boleh. Paham ya? Paham. Itu sesuatu halal jika diperoleh atau didapatkan prosesnya. Kamu suatu saat nanti tua, suatu saat dewasa, terus menikah. Nah, prosesnya melalui pacaran, nah itu dosa. Ya kan haram kan? Pacaran itu haram. Apalagi megang-megang rambut. Nah, siapa itu? Ada? Aduh, itu tidak boleh. Haram. Kan Allah sudah menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'as sabil. Mendekati zina itu dosa. Mendekati saja dosa. Apalagi melakukannya. Tapi bapak itu nggak pernah pacaran dulu. Bapak langsung nikah. Iya, tanya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi udah ya, ada sifat asalnya, ada zat asalnya, ada sifat asalnya, ada prosesnya. Nah, ini penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu kesejahteraan semua makhluk. Jadi Allah itu sudah ngatur. Contohnya apa? Ada yang tahu? Penerapan dalam sikap kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu? Ayo di buku ada itu. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya? Ya. Ya. Oh. Makan nasi nggak dihabisin, dibuang ke tempat sampah, haram. Mubazir, itu nasi kalau bisa nangis itu.
Hukumnya apa? Haram. Karena mubazir makanan. Apalagi ada MBG. Nah, jangan dibuang-buang, haram. Namanya haram berarti dosa. Ada? Kalau bukan nasi. Ya sama aja semua makanan. Ya, makanya Nabi Muhammad itu kan mengajarkan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Gunanya apa? Untuk menghindari sisa-sisa makanan terus dibuang. Gitu loh. Jadi kalau makan gimana, Pak? Dikit aja dulu. Kalau nggak habis, Pak, kasih ke temennya. Siapa yang mau nih? Kalau nggak ada yang mau, udah kantongnya masukin plastik. Nanti kasih ke ayam. Pak, gimana kalau nanti itu berguna bagi makhluk hidup lainnya? Boleh. Kasih ke ayam. Tapi kan di sini nggak ada ayam. Kamu buang ke got atau buang ke tempat sampah, itu dosa. Masukin plastik. Ayam. Kasih ke ayam atau kasih ke kucing. Nah, bisa. Ya, pokoknya kalau sisa kamu buang dosa. Kalau sisa terus kamu kasih makhluk hidup yang lainnya, itu dapat pahala malah. Penerapan dalam perilaku, semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Contohnya apa? Nih ya, membuang sampah sembarangan, termasuk perbuatan buruk, zolim. Zolim itu tidak pada tempatnya. Kamu buang sampah tidak pada tempatnya, itu zolim dan dosa. Kayak tadi tuh sampah banyak tuh. Nah, buang sampahnya di laci, tuh ada tisu tuh. Nah, itu sudah dosa. Kan tadi sudah diajarin lagunya Sumpah Pemuda. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau makan dihabis. Ya, nih. Karena apa? Nanti dampaknya ketika kamu membuang sampah sembarangan, contoh lah misal membuang sampah ke kali, banjir, mampet, terus banjir merugikan banyak orang, dosa. Akhirnya apa? Kamu menyengsarakan banyak orang, sama saja kamu mencelakai orang lain secara tidak langsung. Makanya kan tadi setiap pembiasaan atau setiap upacara pasti diberitahu sampah buang ke tempatnya. Betul? Betul. Nggak pernah bosen itu Bapak Ibu guru mengingatkan kalian. Ya, paham ya? Buang. Pak, itu bukan sampah saya. Toh kalau buangin sampah orang lain dapat dosa nggak? Dapat dapat pahala. Terus dalam penerapan mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram, hukumnya wajib. Jadi kalau ada dua barang, yang satu halal dan yang satu haram, kamu pilih yang mana? Pilih yang halal. Tuh, untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di mana nih tempatnya? BPJPH. Tahu nggak di mana? Sini yang samping asrama haji. Itu kan ada kan itu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, itu kan ada di situ tuh. Dekat kan? Nah, itu kalau kamu lewat tuh. Iya, yang depan terminal tuh. Nah, itu kantornya di situ, penyelenggara jaminan produk halal. Kamu gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Apa, Febian? Kalau misalkan sebuah produk itu belum halal, itu labelnya kita tempel sendiri, Pak. Nah, ya berarti haram dong. Membohongi orang. Dalam perbuatan itu nggak hanya membuang sampah ya, bohong, julid, gibah, apalagi ya, gosip. Nah, itu juga termasuk haram, dosa. Itu dalam perbuatan sikap ya.
dan perbuatan sikap tadi. Bukan hanya membuang sampah doang, ngatain temennya, ngatain nama bapak. Nah, kalau haram berarti dos. Bullying. Dah, kalau dosa apa? Iya, nggak boleh lah. Kalau kamu menghinanya, Dina kamu cantik, kamu cakep, itu boleh. Oh. Ada yang marah? Oke, Bapak punya soal. Ya, kita cek nomor 4A, betul nggak ya? Mengkonsumsi narkoba halal atau haram? Kenapa kok haram? Betul? Betul. Terus 2C, hewan yang disembelih atas nama selain Allah haram atau halal? Haram. Kenapa kok haram? Karena menyebut nama selain Allah saat penyembelihan, atau bahkan lupa atau tidak menyebutkan nama Allah, minimal membaca bismillah. 1, ikan yang hidup di laut haram atau halal? Kenapa kok halal? Karena termasuk hewan laut yang halal dimakan. Jadi hewan-hewan laut itu kebanyakan itu boleh dimakan atau halal. Terus 3, membeli makanan dengan uang hasil kerja sendiri yang halal. Halal. Kenapa kok halal? Karena rezekinya berasal dari cara yang baik dan halal. Yang ke-5, hewan yang disembelih dengan cara yang benar dan alat tajam. Halal atau haram? Halal. Kenapa kok halal? Karena termasuk hewan halal dan disembelih sesuai syariat. Tepuk tangan buat kita semuanya. Semuanya benar. Nah, intinya dari semua yang kita pelajari, halal adalah izin atau dibolehkan. Sedangkan haram adalah larangan tegas dari Allah. Jadi Rasulullah bersabda, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka tempat terbaiknya. Jadi kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, silakan istirahat.